Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa bertemu dalam kelas ini. Dalam pertemuan pertama, mungkin adik-adik semua belum kenal saya. Saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Arifin Umbutai. Adik-adik semua bisa panggil saya Mr. Arifin. Nah, dalam pertemuan pertama hari ini saya akan menjelaskan tentang hidup berpengharapan. Ada bagian kompetensi inti juga, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga pendahuluan. Tetapi kita langsung pada materi inti saja ya, karena kita harus memanage waktu. Mungkin nanti materi ini saya bisa bagikan kepada adik-adik semua untuk membacanya. Kita lanjut di bagian materi inti tentang hidup berpengharapan. Nah, di sini kita lihat di bagian yang pertama, Yesus dasar pengharapan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Firman Tuhan di atas dikatakan bahwa Yesus adalah dasar pengharapan kita. Yang paling sulit sebenarnya bukan berharapnya, tetapi membangun dasar dari pengharapan tersebut, yaitu mengenal Yesus. Jika mengenal Yesus yang adalah dasarnya, maka pengharapan pun akan benar. Penting bagi kita untuk mengenal Yesus, karena semua pengharapan kita sebagai orang percaya, entah itu keselamatan, kesembuhan, kesehatan, berkat, kelimpahan, ataupun masa depan yang indah, dasarnya adalah Yesus. Kemudian kita lanjut, kita masuk di umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Kita lihat di sini kelompok yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacau keadaan yang memang sudah kacau. Mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap memiliki harapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Nah, kalau kita lihat konteks dari umat Israel ini, ternyata pada waktu itu umat Israel itu dibagi dalam dua kelompok. Artinya ada juga yang percaya kepada janji Allah dan juga ada yang tidak percaya. Janji Allah seperti apa kepada mereka itu ketika datang seorang Mesias untuk membebaskan mereka dari segala kejahatan, seperti di sini yang dikatakan dari tangan penjajah. Jadi kita lihat di sini ternyata bangsa Israel pada waktu itu ternyata mereka ada juga sebagian yang percaya kepada janji Allah dan juga ada yang tidak percaya kepada janji Allah. Dalam kedua kelompok ini ada seorang yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dalam Lukas 2 ayat 5. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipelihara sampai masa tuanya. Ya, jadi kalau kita lihat dari kehidupan Simeon ini, adik-adik semua, satu pesan yang penting yang kita harus dapatkan adalah dia tetap setia. Dia membangun kepercayaan kepada Allah. Makanya dia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Dan karena dia percaya akan saat tibanya bagi Allah untuk memenuhi janjinya, makanya dia ketika membangun kepercayaan, dia terus menerus sampai pada masa tuanya. Jadi tidak hanya sekedar dia mudah membangun kepercayaan kepada Allah, tapi sampai pada masa tuanya. Kita lanjut yang berikut, pentingnya memiliki harapan. Kita lihat yang pertama adalah pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi. Yang kedua, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir dalam Ibrani 6 ayat 9. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang menyeret. Ya, makanya di sini kenapa penting kita memiliki pengharapan? Karena ketika kita memiliki pengharapan, pasti kita akan selalu tabah dan sabar dalam situasi kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan pun itu, kita pasti akan selalu sabar dalam menghadapi kesulitan itu. Pasti kita akan selalu tabah. Makanya penting untuk kita memiliki yang namanya harapan. Makanya tadi di awal materi ini saya sampaikan
dari dasar harapan itu adalah Yesus sendiri. Ya, kita lanjut. Nah, di bagian penutup atau kesimpulan, harapan atau pengharapan merupakan salah satu dari 3 kebajikan teologal dalam tradisi Kristen. Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Kebajikan ini berharap akan persatuan ilahi dan juga kebahagiaan abadi. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya, dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Makna dan arti pengharapan adalah suatu sikap hati seorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya, dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Pribadi tersebut bisa sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika kita memiliki pengharapan, maka kita akan selalu sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan kita di dalam hidup ini. Ya, maka kita harus jadikan Tuhan Yesus itu sebagai teladan di dalam hidupnya kita. Kita harus menjadikan dasar dalam hidupnya kita adalah Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat dari kehidupan Yesus, Dia begitu sabar menghadapi penderitaan, menghadapi masalah di dalam hidupnya. Ya, bisa tangkap ya dari penjelasan saya ini ya, semua adik-adik. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Di sini di akhir materi atau di akhir pertemuan kita hari ini saya akan memberikan latihan soal dan atau penugasan ya. Di sini yang pertama, dalam 3 tahun terakhir saya bersikap sebagai orang yang berpengharapan atau tidak berpengharapan. Nah, dari kalimat ini adik-adik bisa susun pengharapan kamu sendiri dalam 1 tahun belakangan ini seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa susun sendiri pengharapan kamu dalam 1 tahun belakangan ini seperti apa. Kemudian yang kedua, tuliskan doa yang intinya kamu memohon pengharapan yang ingin kamu sampaikan pada Tuhan. Buatlah dalam sebuah karton dan berbentuk hiasan di dinding rumah. Terima kasih. Oke. Sekian dan terima kasih adik-adik semua untuk kelas kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.